Sithik-sithik nek nggawa. Nek wegah ya teko nang omah kleng ngoten to. Nggih obat nggih pijat kono. Ngundang mboten saged oleh kados wau. Nggih ngoten niku. Namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan. Allahu Akbar. Mengaji untuk anak-anak usia prasekolah hingga memasuki bangku sekolah dasar menjadi kegiatan rutin di Dusun Sepakung Wetan, Kecamatan Banyubiru, Semarang, Jawa Tengah ini. Menanamkan nilai serta pendidikan agama sejak dini diharapkan mampu membentuk karakter serta akhlak yang baik. Selain itu, tujuannya untuk menjaga tradisi. Hanya Rp1.000 per bulan iuran yang dibebankan untuk satu anak sebagai pengganti biaya listrik yang terpakai. Wanita paruh-bayah ini biasa disapa Asriah. Usianya mulai menginjak 55 tahun. Dan baru beberapa bulan ia dipercaya menjadi guru mengaji di masjid dekat rumahnya. Ya Gusti Allah to akale mau ikhlas. Aku tak niati ngibadah karena Allah. Muga-muga diparingi ilmu sing manfaat. Menjadi guru mengaji diyakini Asriah sebagai salah satu cara Tuhan menitipkan kelebihan pada dirinya. Ia dipercaya mampu memberi contoh yang baik sebagai bekal anak-anak ini di masa depan. Kepingine yo pinter ngaji no. Muga-muga diparingi ilmu sing manfaat, selamat dunia akhirat ya no. Sing sregep, aja wegah, aja jelek no ngoten. Paring ono lancar le ngaji le sekolah ngoten ae kula. Terlahir dalam kondisi kaki yang tidak menunjukkan kejanggalan, saat menginjak 8 bulan, dirinya terserang batuk yang tidak kunjung sembuh. Tidak diketahui penyebab pasti kedua kakinya mengalami pertumbuhan yang kurang wajar seperti ini. Semenjak itulah, Asriah tumbuh dan berkembang dengan kekurangan yang diberikan Tuhan padanya. Hari alit gue susah milih mlaku niku. Lem mboten sekeca niku to nek mlampah gek ming mlaku ngono kok ya kebangetan mentor rasane ngoten to bingung wis sedih. Ya mbak ngeten iki. Pohon kayu manis adalah pohon yang cukup mudah ditemukan di desa Sepakung Wetan. Pohon ini memiliki kulit kayu yang sering dijadikan rempah-rempah. Aroma kayu manis itu biasanya tajam, terasa pedas dan manis. Rempahan kayu manis tidak hanya digunakan pada campuran membuat kue, namun juga sebagai pelengkap bumbu masakan. Tidak heran pula jika pohon ini termasuk salah satu tanaman rempah dan herbal tertua di dunia. Sebab manfaat kayu manis dalam dunia kesehatan untuk mengobati diabetes, sakit mah, hingga menjaga kesehatan jantung.
Suryati adalah ibunda Asria. Saat ini tak ada yang bisa Suryati lakukan selain menjual kulit kayu manis miliknya demi sesuap nasi tiap hari. Nggih pas, angger nganu ngelotok nggih. Nebas kene kadang nggih 5 wit. Kadang nggih 7 wit ngoten niku to. Penebangan pohon biasanya dilakukan oleh pembeli dan langsung dikupas kulitnya saja. Sedangkan batangnya sengaja ditinggalkan yang masih menjadi hak Suryati. Dirinya lah yang biasa membawa pulang batang kayu manis sebagai bahan bakar tungku memasak di rumahnya. Ya enten mesake ning mbae niku wong. Untung kula eleke niyo murekane ngoten niku. Sithik-sithik nek nggawa, nek wegah ya teko nang omah kula ngoten to. Dari kelima anak yang dilahirkan, salah satunya sudah dipanggil Tuhan, dan 3 lainnya telah hidup berumah tangga. Sedangkan Asria memilih hidup sendiri, dan sekarang tinggal bersama dirinya. Namun keterbatasan putri sulungnya menjadikan Suryati satu-satunya yang bisa diandalkan untuk pekerjaan ini. Kalau nenekku sakit nggih werni nggih sakit batuk nggih bunter. Batuk niku ngantos setahun. Niku diobatke nggih mboten mantun. Nggih obat nggih pijet pun nate. Ngombang mboten saged pulih kados lawan. Nggih ngoten niku. Suryati juga telah terbiasa berjuang di atas kakinya sendiri sejak kepergian suaminya ke pangkuan Sang Halik sekitar 30 tahun yang lalu. Suryati pun ditempa harus kuat membesarkan kelima anaknya tanpa ada sosok suami di sisinya kala itu. Belum lagi ia juga dititipkan Asria yang kondisinya berbeda dari orang pada umumnya. Nggih mboten pancen anake kok risem. Nggih tiyang nggih pun sami ngertos ya Mbak nek anak kula niku kados ngoten to. Suryati sendiri tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan itu. Nenek 5 orang anak ini memang bergantung hidup dengan menjual kupasan kulit pohon kayu manis miliknya. Harganya dihitung per pohon, rata-rata berkisar 50.000 hingga 100.000, tergantung besarnya pohon. Niki artane kula le nebas nganu klikone manejangan niki nggo mang ditung. Matur nuwun nggih. Nggih. Sudah. Nggih. Oh nggih, ampun jangkep nggih. Oh nggih, ampun. Panriyen kula tak anu. Nggih pajeng. Angger nganu ngelotok nggih pajeng. Nebas kene kadang nggih 5 wit. Kadang nggih 7 wit ngoten niku to. Kopi menjadi salah satu tanaman yang berumur panjang. Sebab lama usia satu pohon kopi mampu mencapai 100 tahun. Ceri kopi yang siap panen biasanya yang mulai berwarna kemerahan seperti ini. Tidak hanya kayu manis, Suryati kerap berburu kopi yang ditanamnya selama ini. Mengolah kopi secara individu memang kerap dilakukan keluarganya. Bukan untuk dijual, namun hanya dikonsumsi sendiri saja. Nggih nek enten nggih ndamel piyambak, nek mboten gadah nggih tumbas. Kok ngoten. Nek kathah nggih disargi. Oh mboten mesti le medal. Tunggal taun niku medale
kadang-kadang wis pindah boten medal. Menggunakan biji kopi simpanannya yang sudah kering, selanjutnya Mbah Suryati mulai membuang bagian kulitnya dengan cara manual seperti ini. Tangan kurus keriput Mbah Suryati sudah amat terbiasa menumbuk butiran biji kopi kering ini. Butuh waktu cukup lama dan tenaga yang tidak sedikit agar kulit kopinya hancur dan bijinya bisa terpisah atau terlepas seperti ini. Supaya kulit dan biji kopi bisa terpisah dengan baik, Mbak Suryati akan melakukan proses encek-encek. Diinteri hingga ditapeni menggunakan tampah seperti ini. Cara inilah yang memudahkan membuang kulit yang tidak terpakai. Biji kopi yang sudah bersih lalu disangrai hingga matang terlebih dulu. Mbak Suryati melakukannya hingga 2 jam lamanya. Biji yang makin menghitam dengan asap lebih tebal seperti ini menjadi pertanda bahwa kopi siap diangkat. Anggel iki kesel goreng nak dangu, wong nak mboten dangu mboten kuning. Ngoten to. Lek goreng ngoten iki rak ngerti kesel nak dangu. Tradisi mencampurkan beras dalam pembuatan kopi kampung sudah lama dilakukan kebanyakan warga di sini, termasuk Mbak Suryati. Sama seperti kopi, berasnya juga harus disangrai. Nantinya beras yang matang dan berubah hitam akan ditumbuk bersama biji kopi. Yemen dadi akeh. Ya enak ngoten nggih. Enak kopi murni ta nggih. Tak beda ta kalih ngene sing mori campur. Mari meneh kabeh ya kepengin ya mboten marike ge mlaku kuat. Tuhan kan berikan jalan. Kadang-kadang kalau ana sego turah niku kula damel gendar wong nek dipangan segongan mboten entek, tumpun mboten seger, mboten enak lah. Digawe gendar, digawe karak. Hal pertama yang harus dilakukan yaitu membuat bumbu. Terdiri dari bawang putih, penyedap rasa, hingga pleng. Tumbuk semuanya sampai halus. Supaya bumbunya bisa merata dengan baik, Asria menambahkan air secukupnya, lalu mencampurkan bumbu pada nasi dan aduk hingga tercampur rata. Harus benar-benar rata agar gendar bisa dibuat dengan rasa yang enak. Selanjutnya, Asriah akan mengukus nasi selama 30 menit. Dengan tujuan mematangkan bumbu sampai menyerap sempurna pada nasi. Jika dirasa sudah matang, angkat kukusan nasinya.
Lalu tumbuk nasi hingga teksturnya menjadi lembut dan mudah untuk dibentuk. Sama seperti ibunya membuat kopi, Asriah tidak menjual gendar, melainkan untuk konsumsi sendiri. Nah sithik kok didol sangat numbas ya sinten. Ana tiyang mriki niku saged ndamel sedanten. Ya mboten pajeng disade pundi. Arep payu. Setelah halus, masukkan tumbukan nasi ke dalam plastik. Lalu bentuk menjadi bulatan panjang untuk memudahkan saat mengiris menjadi lembaran. Agar renyah dan mudah saat digoreng, lembaran calon kerupuk ini harus dijemur selama 2-3 hari terlebih dulu. Sama seperti gendar atau karak, biji kopi hasil petikan ibunya juga harus dijemur. Meski kondisi tubuhnya berbeda, Asriah bersyukur masih diberikan kekuatan membantu ibunya di rumah seperti ini. Ya nek mari meneh ya karepe ya pengen ane pripun to. Ya nek mari meneh ya kabeh ya kepengin. Ya mboten marike ge mlaku kuat. Rasane kepenak ya seneng to. Bahkan Asriah pun tak segan menanam berbagai sayuran di pekarangan rumahnya. Salah satunya sayur sawi hijau ini. Sewi, rendeng, ini kok seledri, terus oncelang, dikit-dikit kan. Dengan tanaman ini, rumahnya menjadi lebih hijau. Setidaknya Asriah tak perlu bingung lagi saat tak ada uang untuk membeli bahan masakan. Senteng latar, kula, haming diawur-awur ngoten tak. Ki niku to ki dolanan kok dadi kuban. Tak jarang hanya nasi bertemankan sambalah yang menjadi pilihan termudah di saat kondisi terdesak. Sehingga apapun menu yang tersaji hari ini tetap akan disyukuri sebagai nikmat dari Tuhan. Terbiasa hidup serba pas-pasan membuat ibu dan anak ini selalu mensyukuri rezeki yang Tuhan berikan. Meski hidup prihatin, namun segala anugerah dari Sang Kuasa tak boleh mereka siakan. Menikmati dengan hati yang tulus adalah cara mereka bersyukur pada Tuhan. Mboten kula bedheke, kula mboten sok sedih. Teko nggih nyambut damel sak kiyate sak entene sing dipendhet ngoten mawon. Mboten sedih, mboten pripun. Nggih diparingi kuat. Nah, tasih diparingi gesang niku paringi rezeki kalih Gusti Allah. Saang-salang-saling ngoten itu sak entene ra ngoten to. Kan berikan jalan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Segala kegiatan hari ini pun akan Asriah akhiri dengan sejenak berkomunikasi kepada Sang Pencipta lewat doa. Lewat tetesan air wudhu inilah Asriah membersihkan tubuhnya sebelum menunaikan ibadah sholat 5 waktu. Karena lewat doalah
ia mendapatkan sumber kekuatan yang sebenarnya untuk menghadapi segala cobaan dalam kehidupannya. Membawa nama sang bunda dalam setiap doa yang dipanjatkan kepada sang Halik adalah cara yang dipakai Asriah memohon perlindungan terhadap sosok wanita yang amat dicintainya. Mboten wong sedih niku pripun wong pancen kados ngoten mboten saged oleh sae kok nggih mboten sedih gitu kok sami kriya tiyang kalih ngoten niki mboten sedih nggih. Sehat panjang umur, paring rezeki sing halal sing berkah kanggo sami ibadah. Terlahir dengan keterbatasan memberi suatu pelajaran yang cukup besar bagi Asriah. Bersahabat dengan takdir dan nasibnya yang tak seperti lainnya justru membuatnya makin kuat dan tegar. Alif Lam. Memaknai kehidupan sebagai salah satu karunia Tuhan menjadi salah satu kunci Asriah kuat menghadapi segala cobaan. Nggih sing malih ra saged dari yang sepuh ngoten saged ngintun-ngintun Pak Mi Mas Surat Yasin. Beraktivitas dengan kondisi kurang sempurna sedikit banyak menimbulkan rasa ngilu dan sakit di beberapa bagian tubuhnya. Telapak kakinya inilah yang menjadi penopang tubuhnya saat berjalan. Jangankan mengobati, untuk sekedar memeriksakan ke dokter pun tak sanggup Asriah lakukan. Tak ada niat sekalipun dalam hatinya menyesali takdir. Sebab satu hal yang dipercayainya, bahwa Tuhan menitipkan kelebihan di setiap kekurangan, serta kekuatan di setiap kelemahan. Nggih mboten toh. Ya pancen ngeten iki. Yo kadang-kadang nek sedih yo cok enten. Tapi yo kadang-kadang yo akeh linggo lah. Wis tekan astagfirullahaladzim. Kabeh-kabeh kuasane Gusti Allah. Lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihatnya lemah terluka, namun semangatnya takkan pernah pudar, hingga Tuhan kan berikan jalan.